Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasarus Shaghir lil Jami'is Shaghir, dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu hadis nomor 291. Terakhir kitab ini 311. Ini sudah 291. Nah, tinggal sedikit lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah, tidaklah malaikat masuk, baitan, satu rumah, fihi, yang di dalamnya, kalbun, ada anjing, wala suratun, tidak pula gambar. Hadis derajatnya sahih muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan adab seseorang punya rumah. Jadi punya rumah itu ada adabnya. Apa yang boleh dimasukkan rumah, apa yang tidak boleh dimasukkan rumah. Kalau kita memasukkan sesuatu yang tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah, akibatnya rumah kita tidak barokah, malaikat tidak masuk, setan yang masuk. Yang dimaksud al-malaikah, para malaikat ini adalah malaikat-malaikat rahmat ya. Maka terjemahnya di sini saya tambah ya, malaikat rahmat. Maka kalau malaikat pencabut nyawa tetap masuk, Pak. Sehingga orang yang sudah datang waktu matinya, dia punya anjing di rumah, nah, tetap malaikat pencabut nyawa masuk. Tapi kalau malaikat rahmat tidak masuk. Bagaimana supaya malaikat rahmat masuk ke rumah kita? Satu, jangan memelihara anjing. Dua, jangan memasukkan patung ke dalamnya. Tiga, jangan memasukkan gambar-gambar makhluk bernyawa padanya. Kalau foto insya Allah masih diperbolehkan meskipun diperselisihkan. Karena itu lebih bagus kalau foto tidak usah dipajang-pajang. Biasanya orang kan punya pajangan di tembok besar, foto keluarga, nah itu diturunkan saja. Karena menurut sebagian ulama itu juga sama menyebabkan malaikat tidak masuk. Dibalik saja ya, sehingga gambarnya itu menghadap tembok. Kalau untuk album foto saja dalam buku nggak apa-apa, kan tertutup kan. Nah, nanti kalau pas kangen mungkin anaknya ada yang sudah mati atau anaknya jauh di pesantren mana, nah, pas lihat-lihat nggak apa-apa. Ya nggak perlu dipajang-pajang besar begitu sebagaimana rata-rata perbuatan orang-orang yang membazirkan harta. Kemudian demikian juga supaya rumah kita dimasuki oleh malaikat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Darimi pada hadis 3352, innal baita la yattasi'u ala ahlih, sesungguhnya rumah itu menjadi luas bagi penghuninya, wa tahduruhul malaikah, didatangi oleh malaikat rahmat, wa tahjuruhu syayatin, disingkiri oleh setan, wa yakthuru khairuh, dan menjadi banyak kebaikannya, ayyuqra'a fihil Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an dibaca padanya. Nah, maka supaya malaikat rahmat masuk rumah kita, setiap hari baca Quran. Saya punya tetangga, ba'da subuh itu kalau saya lewat rumahnya itu pasti baca Quran, Pak. Tampaknya beliau itu punya program setiap hari itu membaca Quran 1 juz. Nah, makanya ba'da subuh dia nggak pergi kemana-mana, baca Quran dulu 1 juz. Udah selesai 1 juz baru aktivitas yang lain. Tak titeni itu. Kalau pulang dari masjid lewat rumahnya pasti baca Quran. Nah, ini menjadi penyemangat juga bagi saya. Wah, beliau saja orang biasa bukan ustadz baca Quran setiap hari 1 juz. Nah, bagaimana dengan saya? Ya dipanggil ustadz tapi tidak melakukan itu kan aneh. Nah, makanya ini jadi penyemangat untuk apa? Kita melakukan itu. Ini supaya rumah kita dimasuki oleh malaikat.
Kemudian kalbun di sini anjing, ini sifatnya umum, anjing apapun. Baik anjing yang diizinkan untuk kita miliki maupun yang tidak diizinkan untuk kita miliki. Dalam Islam kita boleh memelihara anjing apabila untuk menjaga apa? Tanaman, apalagi menjaga ternak, apalagi berburu. Nah, meskipun itu anjing itu diizinkan, tapi jangan dimasukkan dalam rumah kita, keluarkan di luar rumah. Karena kalbun di sini umum, ya, kalbun siapapun, apapun anjing, mau anjing yang diizinkan maupun tidak. Nah, selain dari 3 anjing yang tadi saya sebutkan, itu orang haram untuk memeliharanya. Kalau nekat memelihara, maka pahalanya setiap hari berkurang 2 qirat. Adapun surah, nah surah ini ada 2 macam. Yang pertama adalah patung yang berbentuk itu, ya. Nah, ini disepakati oleh para ulama tidak boleh. Kalau di rumah kita ada patung, meskipun itu guling bentuknya misalnya lele, nah itu patung tidak boleh dimasukkan dalam rumah. Kalau untuk anak-anak kita nggak apa-apa, karena anak-anak diizinkan untuk punya patung-patung boneka begitu, nggak apa-apa. Kalau ini gulingnya untuk panjenengan, mantan anak nih, gulingnya bentuknya apa? Lele, nah itu suratun itu apa? Itu adalah patung makhluk bernyawa, tidak boleh. Yang boleh adalah patung makhluk tidak bernyawa. Patung pohon, patung apa, bumi dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, surah ini adalah gambar makhluk bernyawa dengan tangan kita, gambar dengan tangan, kecuali kalau anak-anak tadi diizinkan. Sudah bapak sudah jangan gambar-gambar lagi. Sebagian orang suka rumahnya itu dikasih hiasan gambar-gambar temboknya itu. Silahkan kasih pemandangan matahari terbit atau matahari tenggelam, nggak apa-apa. Tapi kalau pemandangan yang di tembok tadi misalnya burung-burung terbang atau ikan-ikan di dalam lautan, itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Karena apa? Itu termasuk surah, yaitu gambaran tangan manusia. Nah, kenapa kalau foto masih diperbolehkan oleh sebagian ulama? Karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang menggambar itu adalah karena yubahuna bi khalqillah, yudahuna, ya. Yudahuna, mereka meniru-niru, yudahuna, meniru-niru bi khalqillah, ciptaan Allah. Nah, kalau foto itu kan tidak meniru-niru ciptaan Allah. Saya ini benar-benar saya ini. Kemudian difoto oleh alat rekam ini. Nah, itu bukan meniru-niru, tapi memang ini makhluk Allah betul ini. Tapi kalau gambar itu meniru, ada orang panjenengan perhatikan, setelah itu panjenengan gambar, itu meniru-niru namanya. Nah, maka menggambar dengan tangan itulah yang dilarang di sini. Tapi sekali lagi ya, untuk gambar yang foto tadi yang besar-besar, nah itu lebih bagus nggak usah dipajang-pajang. 292. La tadhkuru, janganlah kalian menyebut halkakum, orang-orang mati kalian, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Nasai, sanadnya baik, maka hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan hukum membicarakan orang yang sudah mati. Keburukannya orang yang sudah mati nggak boleh dibicarakan. Kapan keburukan orang mati boleh dibicarakan? 2 kondisi saja. Hukum asalnya nggak boleh. 1, ketika darurat, maka diperbolehkan. 2, ketika maslahat. Contohnya apa? Ini ada orang sudah mati tapi dia ahli bid'ah besar, karya-karyanya masih tersebar. Misalnya Khomeini, tokohnya Syiah di Iran itu. Nah, itu tokoh Syiah, tokoh sesat, dia punya buku masih tersebar di masyarakat. Nah, kita membicarakan dia bahwa dia orang yang sesat, dia adalah tokoh sesat. Nah, nggak ada masalah, supaya orang menjaga diri dari karya-karyanya Mbah Khomeini ini. Ini nggak ada masalah karena ada maslahatnya. Kenapa kita tidak boleh menyebut orang yang sudah mati kecuali kebaikannya? Sebabnya 2 hal. Yang pertama, kata Nabi SAW, fatu'dzul ahya'a la tasubbul amwat, jangan mencela yang sudah mati, fatu'dzul ahya, maka akan menyakiti orang yang masih hidup. Khomeini misalnya, dia sudah mati tapi dia punya keturunan. Nah, keturunannya mungkin dia orang baik, tidak seperti kakeknya yang merupakan tokoh sesat misalnya. Nah, kalau kita sebut-sebutkan tentang dia, maka yang sakit hati ini anak-anaknya yang masih hidup. Maka ini mengganggu orang lain dengan kesalahan orang lain, tidak boleh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Ini sebabnya kenapa kita tidak boleh mencela orang yang mati. Sebab yang kedua, Rasul bersabda, la tasubbul amwat, jangan mencela orang yang sudah mati, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah mendapatkan balasan dari yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kita menyebutkan keburukan orang yang sudah mati nggak ada gunanya. Dia sudah mendapatkan balasan, Pak. Kalau dia masih hidup, kita sebutkan keburukannya boleh, supaya orang tidak dekat-dekat sama dia, nanti ikut-ikut jelek bersama dia. Misalnya ada orang yang suka ngutang tapi nggak mengembalikan. Nah, kita ceritakan kepada orang nggak apa-apa. Kalau didekati Mbak Kai atau Pak Kai, hati-hati. Dia kalau pinjem pasti ngapusi, nggak akan kembali. Nah, supaya orang-orang berhati-hati. Tapi kalau orangnya sudah mati, sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Itu orangnya dulu kalau ngutang nggak pernah mengembalikan, pernah pinjam saya 1 juta nggak mengembalikan, nggak usah diceritakan ya. Karena apa? Dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Sebaliknya dalam hadis yang lain disebutkan, ulkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati, wa kufu an masawihim, tahanlah dari membicarakan keburukan-keburukan mereka. Jadi malah disuruh sebaliknya, menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Tapi hadis dengan lafal seperti ini riwayat Abu Dawud, derajatnya adalah dhaif. Dan dari hadis yang dhaif ini kemudian orang-orang biasanya mengadakan istilah mahasinul mayyit, acara mahasinul mayyit, yaitu sebelum mayit dikuburkan kemudian ada yang ceramah menyebutkan kebaikan-kebaikannya supaya orang semuanya mengatakan, "Nggih, kami bersaksi bahwa dia orang baik." Nah, itu namanya apa? Acara mahasinul mayyit. Itu sama sekali tidak berdasarkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ceramah sebelum mengantar jenazah, itu enggak ada sama sekali. 293, la turawwi'u, janganlah kalian menakut-nakuti atau mengejutkan al-muslima, kepada seorang muslim. Fa inna raw'atal muslim, karena menakut-nakuti atau mengageti seorang muslim itu adalah zulmun azim, kezaliman yang besar. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti orang muslim dosa besar karena disebut dengan istilah zulmun azim, sebagaimana syirik diberi nama oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Pada surat apa, Pak? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun, sungguh kezaliman, azimun, yang besar. Surat Luqman ayat yang ke-13. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Tetapi bahwasanya dilarang menakut-nakuti orang muslim atau mengageti orang muslim ini sahih. Sahih dari hadis yang lain. Mari kita lihat hadisnya. Yurawwi'a, dan ini hadis sudah pernah kita sampaikan. La yahillu, tidak halal, berarti apa? Haram li muslimin, bagi seorang muslim, ayyurawi'a, untuk menakut-nakuti atau mengageti musliman, orang muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, ini yang sahih ya, riwayatnya, lafalnya seperti ini. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti orang muslim. Adapun kata-kata ini tadi adalah zalim yang besar, berarti termasuk dosa besar, maka inilah riwayat yang apa? Yang dhaif. Tapi secara umum maknanya sahih, bahwa hukumnya adalah haram. Karena itu jangan main petasan pada bulan Ramadan, ngageti orang itu, Pak. Orang enak-enak tidur tiba-tiba apa? Diledakkan petasan, kaget. Pernah saya jundil gara-gara apa? Berangkat subuh mau pengajian, tiba-tiba ada petasan meledak di tengah jalan, gelap gulita. Ternyata anak-anak kecil itu mengganggu orang yang lewat situ. Kaget saya. Nah, maka ini termasuk di sini, la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti atau mengageti orang muslim. Atau seperti yang istilah populer sekarang, ngeprank orang, pura-pura jadi pocongan di tengah jalan yang gelap gulita. Nah, kemudian tiba-tiba muncul. Ini membuat konten-konten seperti ini tujuannya supaya YouTube-nya laris misalnya, seperti untuk cari duit. Ini saya yakin hasilnya nggak halal itu, karena dia melakukan sesuatu yang apa? Tidak halal. Yang lihat YouTube-nya banyak, sampai 1 juta, 2 juta, dapat duit dari situ. Tapi nggak halal itu, karena dia mengupload sesuatu yang haram.
Kalau mengupload sesuatu yang halal ada hasilnya, insya Allah hasilnya nggak ada masalah. Yang penting tidak ada sesuatu yang haram yang kita uploadkan. Wallahu a'lam. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa seorang muslim hendaklah beradab kepada orang yang lain. Apakah kita suka kalau ada orang menakut-nakuti kita? Nggak suka kan? Nah, jangan nakuti orang lain. Apakah kita suka kalau ada orang mengageti kita? Nggak suka kan? Nah, maka jangan mengageti orang lain. Jadi kita melihat diri kita sebagaimana melihat orang lain. Melihat orang lain sebagaimana melihat diri kita. Ya, praktekkan terhadap orang lain apa yang suka dipraktekkan orang lain kepada kita. 94. La tusafir, janganlah bersafar almar'atu seorang wanita illa kecuali ma'adhi mahramin, bersama mahram. Wala yadkhulu 'alaiha, dan janganlah masuk kepada perempuan rajulun seorang laki-laki illa wa ma'aha, kecuali bersama perempuan tadi mahramnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Safar itu ada safar dekat, ada safar jauh. Yang dimaksud di sini safar jauh. Kalau safar dekat silahkan wanita tanpa mahram. Ibu-ibu setiap hari dari rumahnya keluar ke pasar untuk beli sesuatu yang mau dimakan hari itu, nggak masalah, itu safar dekat nih. Nah, safar jauh yang perlu mahram itu berapa kilo? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mengikuti mayoritas para ulama, safar jauh itu 80 kilo. Dan safar jauh itu ada dua hukum padanya. Satu, boleh untuk mengqashar salat. Dua, wanita harus bersama mahram. Nah, pendapat yang saya pilih bukan pendapat mayoritas para ulama, tapi pendapat sebagian ulama ahli hadis. Mereka mengatakan safar jauh itu adalah 3 farsakh. Kenapa? Karena hadis itulah yang paling sahih dalam masalah masafatul qasr, yaitu jarak tempuh seorang musafir yang dia boleh untuk mengqashar salat. Mari kita lihat dalilnya ya, meskipun ini sudah sering saya tampilkan lagi biar panjenengan juga hafal. Hadis riwayat Imam Muslim, Syu'batu Asy-Syaqqu. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw qala 3 farasikh. Kalau Rasulullah keluar safar 3 farsakh, shalla rak'atain, beliau salatnya 2 rakaat alias apa? Diqashar. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, pembantunya Nabi yang suka membantu Nabi kemanapun Nabi pergi, dia bersama Nabi. Nah, dia paling tahu masalah ini. Maka ditanya oleh muridnya, namanya ini Yahya bin Yazid al-Hunai. Nah, kata Yahya, bagaimana qashar salat itu? Maka kata Anas, Nabi kalau 3 farsakh qashar. Dengan kata lain, tidak qashar kalau belum 3 farsakh. Nah, 3 farsakh berapa? Ini diperselisihkan lagi oleh para ulama. Kalau dibuat kilo, nah, sebagian ulama mengatakan 3 farsakh itu 24 kilo. Dari rumah saya Solo sampai Waru ini sudah 24 kilo tadi. Nah, maka sudah bisa untuk qashar. Tapi ya harus pakai mahram. Jadi seandainya istri saya mau kajian di sini, tapi saya nggak ikut ke sini, nggak boleh. Karena apa? Sudah jarak tempuh mahram. Karena itu ya mana pendapat yang diikuti, dilazimi saja. Kalau mengikuti pendapat jumhur 80 kilo, ya berarti kalau panjenengan melepas anak perempuan sebelum 80 kilo masih dipersilahkan. Tetapi jangan qashar kalau belum 80 kilo. Jangan cari enaknya ya. Kalau mengantar anak perempuannya maka pakai pendapat jumhur 80 kilo. Tapi kalau qashar pakai pendapat yang paling pendek 24 kilo, penak men ya. Itu tidak tidak bagus seperti itu. Itu namanya talfik gitu, campur aduk mazhab untuk mencari-cari keringanan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang tidak boleh seorang laki-laki masuk kepada perempuan kecuali perempuan itu bersama mahramnya. Misalnya perempuan yang ditinggal oleh suaminya, nah, dia di rumah sendirian, saya bertamu ke rumahnya, nggak boleh. Kalau saya perlu sesuatu di luar rumah saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada titipan untuk panjenengan.
Saya tahu bahwa dia sendiri karena suaminya lagi safar umrah misalnya. Nah, saya nggak boleh masuk ke ruang tamunya, enggak. La yadkhul, jangan masuk. Kenapa? Enggak ada mahramnya. Kata-kata mahram ini tidak harus mahram ya. Yang penting perempuan tadi sama orang lain. Kalau misalnya di situ ada dua perempuan, nah maka sudah boleh. Okay? Karena dua perempuan, kemudian saya masuk, ini aman dari fitnah. Tapi kalau sendiri saja, nah, setan yang datang sebagai ketiga. Setan akan bisikkan kepada perempuan bahwa laki-lakinya ganteng, bisikkan kepada laki-laki bahwa perempuannya cantik. Akhirnya terjadi zina, na'udzubillahi min syarri dzalik. Seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, dalam hadis itu disebut sebagai mughibah. Ada hadisnya khusus. Rasul bersabda, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibah. Kalau di sini tertulis mughayyabah ya, tapi biasanya dibaca mughibah. Janganlah seseorang itu masuk kepada seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, illa wa ma'ahu rajul, kecuali kalau laki-laki tadi bersama laki-laki yang lain, awithnan, atau ada dua orang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana kalau nekat masuk kemudian selingkuh? Man qa'ada ala firasyi mughibah, barang siapa yang duduk pada kasurnya wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, maksudnya apa? Selingkuh. Qayyadallahu lahu thu'banan, Allah akan siapkan ular besar yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat akan mencaplok dia. Tapi ancaman ini riwayat Imam Ahmad, hadisnya derajatnya dhaif. Tapi jelas itu dosa besar zina itu, na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan 295. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbi, janganlah engkau mencela al-humma, demam. Fa innaha, karena sesungguhnya demam itu tudhibu, melenyapkan khataya, dosa-dosa bani Adam, anak Nabi Adam, yaitu manusia. Kama yudhibu, sebagaimana melenyapkan al-kiru, alat tukang pandai besi, khabathal hadidi, teyengnya besi atau kotornya besi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah demam, bahwasanya demam kalau mengenai tubuh kita, maka dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata tudhibu, melenyapkan dosa. Demam melenyapkan dosa. Berarti otomatis kalau demam datang, dosa apa? Lenyap. Sama dengan pas sholat tuh Pak. Otomatis ketika kita ruku, nah, dosa kita digugurkan. Otomatis pas kita sujud itu dosa kita digugurkan. Dan ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan demam melenyapkan dosa apabila orangnya sabar. Kalau tidak sabar, maka fadilah ini nggak dapat. Tapi pendapat yang pertama lebih bagus insyaallah taala, karena di sini Nabi tidak mensyaratkan sabar. Nabi tidak mengatakan tulhibu khotaya bani Adam idza sabarti, kalau kamu sabar, nggak ada kata-kata itu. Maka kalau ada orang demam atau sakit kemudian sabar, maka fadilahnya dua. Satu, dosanya gugur. Dua, dia mendapatkan apa? Pahala sabar atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falahur ridha." Idza ahabba qauman, Allah itu kalau mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Ya. Nah, demam atau penyakit yang lain termasuk ujian dari Allah. Faman radiya, barang siapa yang ridha, falahur ridha, dia dapat ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukht, siapa yang murka maka dia dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu kalau kita demam atau sakit apapun, maka ridholah, terimalah. Tidak usah ngresulo. Kalau ngresulo tidak sabar, menyebabkan kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi mengatakan humma, demam. Ini bukan berarti ini khusus demam saja, tidak. Apapun musibah yang mengenai kita menggugurkan dosa. Mau demam, mau sakit pusing, mau sakit gigi, mau sakit gatal, apalagi ini semua ini sakit-sakit atau musibah apapun. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Mari kita lihat.
Rasulullah menyebutnya dengan istilah nakbatun. Rasulullah bersabda, la yusibu abdan nakbatun, tidaklah menimpa seorang hamba satu musibah. Nakbah itu ditafsir oleh para ulama musibah. Fama fauqaha au dunaha, baik besarnya maupun kecilnya sama saja. Illa bidzanbin, kecuali gara-gara dosa dia. Artinya apa? Allah kasih musibah supaya dosanya gugur. Jadi Allah ngerti, wah kamu itu punya dosa. Udah, dosamu saya gugurkan. Kasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'fullahu anhu aktsar. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak daripada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain. Karena hadis ini tidak begitu jelas. Nah, ini ada hadis yang lebih jelas lagi. La yusibu mu'minan nakbatun, tidaklah menimpa kepada seorang mukmin musibah apapun, min syaukatin, baik berupa duri yang menusuk kita, fama fauqa dzalika, atau yang lebih kecil daripada duri, illa huttat anhu biha khati'ah, kecuali digugurkan darinya dosa, wa rufi'a lahu biha darajah, dan diangkat baginya satu derajat. Nah, yang zahir diangkat derajatnya ini kalau dia apa? Sabar. Nih, wallahu a'lam bissawab. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis berikutnya 296. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasluhu, tidak pantas qiblatani, dua kiblat, fi ardin wahidatin, pada satu tempat, pada satu daerah. Walaysa, dan tidak ada, alal muslimin, bagi orang muslim, jizyatun, kewajiban jizyah atau pajak. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini membahas dua hal. Tidak pantas dua kiblat dalam satu daerah. Ini mengandung dua makna. Makna pertama, tidak boleh seorang muslim tinggal bersama orang-orang kafir, padahal di situ dia tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Makanya dulu ketika di Makkah disuruh untuk apa? Hijrah ke Madinah. Kenapa? Di Makkah nggak bisa ibadah, disiksa terus oleh orang-orang kafir. Nah, maka la tasluhu qiblatan, tidak pantas dua kiblat. Satunya kiblatnya kepada Allah, satunya kiblatnya kepada iblis. Nah, ini nggak boleh. Maka disuruh hijrah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak pantas dua kiblat dalam satu daerah. Artinya sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau ingin mengusir siapa? Orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Nah, maka orang-orang kafir mereka tidak boleh hidup di negara Islam kecuali dalam keadaan dia hina. Pemerintah Islam kalau sudah memiliki negara yang kuat, maka orang-orang kafir boleh tinggal di negara tadi, tapi harus bayar jizyah. Bayar apa? Upeti. Nah, maka itulah makna yang kedua dari hadis ini. Tidak pantas ada dua kiblat dalam satu daerah, kecuali kalau orang-orang kafir tadi tinggal di situ tapi rendah, harus bayar jizyah. Harus apa namanya? Tunduk kepada peraturan pemerintah Islam. Kemudian beliau mengatakan tidak ada kewajiban jizyah bagi orang muslim. Artinya kalau orang kafir yang tinggal di negara Islam tadi, mereka kemudian masuk Islam, maka kalau sudah masuk Islam tidak wajib lagi untuk membayar jizyah. Sebenarnya mereka wajib bayar jizyah setiap tahun. Nah, seandainya setengah tahun mereka kafir, setengah tahun lagi kemudian masuk Islam, maka pas akhir tahun itu ketika menarik pajak, pemerintah menarik pajak dari orang-orang kafir dhimmi tadi, maka yang sudah masuk Islam tadi tidak ditarik pajak, meskipun dia sudah hidup selama setengah tahun di negara tersebut, karena dia sudah masuk Islam. Nah, dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa tidak berhak pemerintah itu mengambil pajak dari umat Islam. Jizyah, upeti, pajak. Nah, sebenarnya kalau pajak-pajak yang diambil pemerintah itu istilahnya bukan jizyah, ya, karena jizyah ini diambil dari orang-orang kafir. Tapi istilahnya adalah maks. Nah, maks ini juga tidak boleh diambil oleh pemerintah, kecuali kalau maks tadi, pajak tadi dikembalikan kepada rakyat. Pajak motor diambil boleh, tapi untuk menghaluskan jalan nggak boleh. Untuk gaji mereka nggak boleh. Untuk gaji mereka dari harta yang lain. Kalau untuk pajak untuk gaji mereka, maka ini hukumnya haram.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu termasuk dosa besar. Mari kita lihat ya, hadis tentang tidak bolehnya narik pajak. Hukum asal ini, hukum asal. Rasulullah bersabda tentang seorang wanita yang dirajam gara-gara zina. Kemudian dicela oleh Khalid bin Walid. Nabi mengatakan, mahlan ya Khalid, perlahan-lahan wahai Khalid, la tasubbaha, kamu jangan mencela wanita yang dirajam tadi. Karena demi Allah dia sudah taubat dengan satu taubat yang kalau pelaku penarik pajak itu bertaubat dengan taubat tersebut, pasti dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pelaku penarik pajak disamakan oleh Nabi dengan apa? Zina. Ini berarti termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu saya sangat salut dengan Ustadz Erwandi ketika beliau ditanya, Ustadz, saya bekerja di perpajakan, gimana solusinya Ustadz? Kata beliau, keluar. Enak sekali jawabnya Pak, keluar. Karena apa? Mengharam. Sehingga apa? Tidak boleh bekerja di sana. Kalau ada di antara panjenengan di sini yang kerja di sana, udah cari kerja yang lain, nanti Allah akan berikan ganti yang lebih baik insyaallah taala. Kecuali tadi ya, kalau pajak ditarik kembalikan ke rakyat. Tapi faktanya bagaimana? Apakah semua total dikembalikan ataukah tidak? Kalau ada yang bocor-bocor, berarti nggak dikembalikan, nggak boleh. 297 ini sudah selesai kita huruf apa tadi? Lam, lam alif. Sekarang kita lanjutkan huruf ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, apabila engkau memasak, fa aktsir, maka perbanyaklah al-maraqa, kuahnya, wa ta'ahad, dan bagi-bagikanlah jiranaka, kepada tetangga-tetanggamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih. Orang Arab biasa memasak daging. Nah, daging itu kalau dikasih air yang banyak, maka dagingnya akan tetap mengeluarkan rasa daging tersebut pada air tadi, meskipun airnya banyak. Maka meskipun hanya menciduk airnya saja, kita merasakan kelezatan dari rasa daging tersebut. Nah, itulah maksudnya ya. Maka maksudnya kalau kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya, karena meskipun itu dagingnya sedikit, tapi kuahnya pun masih mendapatkan rasa lezat dari daging tersebut, bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga. Ini zaman dulu banyak orang yang miskin-miskin Pak, sehingga tidak banyak orang yang bisa masak. Nah, sehingga dibagi-bagi seperti ini bagus. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat menghargai tetangga, sehingga dari hadis ini seolah-olah Nabi mengatakan jangan mengganggu tetangga. Engkau masak sesuatu yang lezat, tetanggamu nggak bisa masak, tapi hanya mendapatkan baunya, ini terganggu. Nah, kasih atau kirimkan. Kita nyate pada waktu Idul Adha, tetangga kita nggak bisa nyate karena mereka orang-orang miskin, nggak bisa menyembelih korban. Nah, jangan sampai nggak dapat, kirimkan kepada mereka. Inilah ajaran Islam yang sangat mulia, tidak boleh mengganggu tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fala yu'dhi jarah, jangan mengganggu tetangganya. Demikian juga beliau mengatakan, laisal mu'min, bukanlah beriman sempurna, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Hadis riwayat Tabarani. Mengganggu tetangga hukumnya haram, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja nggak boleh. Maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak menyengaja untuk mengganggu, tapi sebenarnya mengganggu. Misalkan ya, di kampung saya itu ada masalah, kampung sebelah ya, ada masalah. Karena ada orang buka bengkel motor. Nah, kemudian bengkel motornya itu di tengah-tengah perumahan begitu, di tengah-tengah kampung itu. Nah, kemudian siang hari pas siang-siang orang-orang tua pada tidur, nah itu geler-geler motornya. Karena apa? Memperbaiki motornya tersebut. Ini mengganggu tetangga seperti ini, nggak boleh. Bagaimana kalau mau mencoba motor dengan suara keras begitu? Jangan pas waktunya orang-orang tidur. Siang tidur itu kan biasa Pak, terutama orang-orang sepuh itu kan perlu tidur siang gitu.
Kalau tidak tidur siang bagaimana? Nah, nanti malah susah malam harinya. Nah, ini mengganggu tetangga nggak boleh. Sengaja maupun tidak sengaja nggak boleh. Apa dalilnya? La dharara wa la dirar. Tidak boleh memadharati dan tidak boleh memadharati dengan sengaja. Ini bedanya doror dengan diror. Kalau doror tanpa alif, memadharati tanpa sengaja nggak boleh. Kalau diror, memadharati dengan sengaja nggak boleh. Seseorang lempar kulit pisang keluar rumah, jatuh di jalan. Sengaja, saya tujuannya ngelempar ini supaya tetangga saya yang saya benci itu tadi kepleset. Nah, ini namanya diror karena ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena kebiasaan saja. Kalau udah habis makan pisang langsung buang nih. Kemudian jatuh di jalan, mengganggu orang yang lewat, nggak boleh. Itu makna la dharar wala dirar menurut sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena itu jangan sekali-kali mengganggu tetangga, nanti Allah akan menghisab kita atas perbuatan tersebut. 298. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya engkau itu lemah, wa innaha, dan sesungguhnya dia yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan, ya, imarah atau kepemimpinan, amanatun, itu adalah amanah, wa innaha, dan sesungguhnya kepemimpinan itu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, khizyun, menjadi kehinaan, wa nadamatun, dan penyesalan, illa, kecuali man akhadaha, orang yang mengambilnya, bihaqqiha, dengan haknya, wa adda, dan dia menunaikan, alladzi alaihi, kewajiban atasnya, fiha, di dalam kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini bicara tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang dianggap lemah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lemah apa di sini? Karena Abu Dzar itu tubuhnya sangat kuat. Dia dipukuli oleh orang-orang kafir sampai pingsan. Tapi begitu sudah bangkit, maka dia semangat lagi untuk dakwah. Padahal habis dipukuli sampai pingsan, Pak. Jadi tubuhnya kuat nih. Nggak kapok dipukuli oleh orang-orang kafir, padahal sudah pingsan. Maka yang dimaksud lemah di sini adalah dia lemah di dalam menjadi pemimpin. Makanya Rasulullah mengatakan wa innaha amanah. Kepemimpinan itu adalah amanah. Kamu nggak kuat untuk jadi pemimpin, nggak usah jadi pemimpin. Guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali mengatakan dhaif, lemah di sini adalah lemah dalam ra'yunya atau pendapatnya. Dia kalau memegangi suatu pendapat itu mengharuskan orang-orang pakai pendapat tadi, tidak mau pakai pendapat yang lain. Contohnya Abu Dzar Al-Ghifari berpendapat bahwasanya orang tidak boleh menyimpan duit lebih dari 3 hari. Di kantong kita ada duit lebih dari 3 hari, masuk neraka, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan dia memakai dalil ayat Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira mereka dengan siksaan yang dahsyat, yang menyakitkan. Nah, yaknizun, menyimpan, ini maksudnya lebih dari 3 hari nggak boleh. Menyimpan 3 hari masih boleh, lebih dari 3 hari nggak boleh, jadi neraka. Dan ini pendapat Abu Dzar sendiri, satupun sahabat Nabi yang lain nggak ada yang berpendapat seperti itu. Dan ini gara-gara Rasulullah pernah bicara kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu lihat gunung Uhud itu, ya, tinggi besar, panjang gunung Uhud itu, pegunungan. Seandainya saya punya emas seperti gunung Uhud itu, maka saya tidak mau untuk menyimpan emas tadi lebih dari 3 hari, kecuali sesuatu yang saya simpan untuk melunasi utang. Udah itu saja. Tapi 3 hari udah saya habiskan untuk saya sedekahkan kemana-mana. Nah, itu dipahami oleh Abu Dzar, berarti harus seperti itu. Padahal Nabi tidak mengatakan harus seperti itu. Nabi hanya mengatakan kalau saya punya itu, maka saya hanya simpan 3 hari, tidak lebih. Nah, maka Abu Dzar Al-Ghifari setiap harinya ceramah tentang masalah ini. Dia ancam orang-orang yang menyimpan harta lebih dari 3 hari bahwa nanti akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, Rasulullah tahu sikapnya Abu Dzar seperti itu, maka beliau menasihati, wahai Abu Dzar, kamu lemah, nggak bisa jadi pemimpin, karena nanti memadharati terhadap rakyatnya. Wa innaha amanah, kepemimpinan itu adalah amanah. Nah, kalau tidak bisa menunaikan amanah, ya masuk neraka, karena amanah kebalikannya adalah khianah.
tidak bisa adil di dalam memimpin, tidak bisa baik dalam memimpin, berarti khianat, maka nanti akan masuk neraka. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya dalam Islam tidak boleh seseorang itu menawarkan diri untuk jadi pemimpin. Seperti yang ada sekarang ini. Gambar-gambar dipajang di pinggir-pinggir jalan supaya orang-orang nyoblos dia, coblos salah saya. Nah, itu dalam Islam enggak ada kayak begitu. Itu namanya akhadaha bi ghairi haqqiha. Dia mengambilnya tidak dengan haknya. Kalau dia mengambilnya dengan haknya, dipilih sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, dia mengambilnya dengan haknya karena dia pantas menjadi pemimpin, tapi dia nggak mau, dia dipaksa jadi pemimpin, berarti dia mengambilnya dengan haknya, kemudian dia menunaikan kewajibannya. Nah, itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasnya gini, menjadi pemimpin itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia amanah. Kemungkinan kedua, dia tidak amanah. Kalau amanah, adil, menunaikan kewajiban, nanti akan dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak amanah, tidak adil, tidak menunaikan kewajiban, maka inilah khizyun, akan direndahkan dan akan menyesal besok di akhirat. Apa dalilnya kalau adil itu dimuliakan oleh Allah? Mari kita lihat sabda Nabi SAW. Innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang adil di hadapan Allah pada hari kiamat, di atas mimbar-mimbar yang bersinar, di kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua tangannya Allah adalah kanan. Alladzina ya'dilun, yaitu orang-orang yang adil di dalam hukum mereka dan juga kepada keluarga mereka dan juga kepada apapun yang mereka mengurusinya, mereka adil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. 299. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Hawalah, wahai ibnu Hawalah, nama sahabat Nabi, idza ra'aita, jika engkau melihat, al khilafata, khilafah, qad nazalat, telah turun, al ardul muqaddasah, ke tanah yang disucikan atau yang diberkahi, yaitu di Syam. Faqad danat, maka sungguh telah dekat, az-zalazil, keguncangan-keguncangan, wal balabil, dan musibah-musibah, wal umurul idham, dan perkara-perkara yang besar, was-sa'atu, dan kiamat, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu minan nas, lebih dekat dari manusia atau kepada manusia, min yadi hadhihi, dari tanganku ini, sambil beliau menunjuk tangannya, min ra'sika, kepada kepalamu. Hadis riwayat Abu Dawud dari Irbad, derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menjadi pemimpin seluruh umat Islam. Beliau wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini 30 tahun. Setelah itu khilafah hilang. Yang ada adalah mulk kerajaan. Kerajaannya Muawiyah dan seterusnya. Kerajaan yang rahmat ada, kerajaan yang jelek juga ada, campur aduk. Nah, nanti akan muncul lagi khilafah. Kalau sudah khilafah itu muncul dan nazalatil ardul muqaddasah, turun di bumi yang disucikan oleh Allah atau diberkahi oleh Allah, yaitu di Baitul Maqdis atau di Syam, Palestina termasuk. Nah, kalau khilafah sudah muncul di sana, berarti sudah mendekati apa? Kiamat. Maka ini adalah kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khilafah nanti akan apa? Muncul lagi. Nazalat, akan turun, akan muncul pada al-ardul muqaddasah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berarti bicara tentang salah satu tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya khilafah pada al-ardul muqaddasah. Saya teringat satu hadis yang lain yang mungkin banyak orang mengkaitkannya dengan kondisi kita sekarang ini. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, mujannadah. Perhatikan lafalnya. Sayasirul amru, urusan ini akan menjadi, ila an takunu junudan mujannadah, kalian menjadi beberapa tentara yang dihimpun. Jundun bisyam, ada tentara di Syam. Wa jundun bil Yaman, ada tentara di Yaman. Wa jundun bil Iraq, ada tentara di Irak. Nah, sebagian orang kemudian meyakini, wah ini kondisi sekarang ini. Di Syam itu ada Hamas dan para mujahid yang lain.
Mereka sedang menjadi pasukan-pasukan yang berperang dengan orang-orang kafir Israel. Jundun bil Yaman, di Yaman ada Syiah Houthi, Houthiyin, orang-orang Syiah ini Pak. Tapi mereka masih Muslim. Mereka memerangi siapa? Amerika. Kemudian Jundun bil Iraq, ada juga di Irak. Kaum muslimin yang di sana, nggak ngerti saya apakah Ahlus Sunnah ataukah orang-orang Syiah ataukah campuran. Ya, yang intinya di sana juga mereka sedang berperang terhadap orang-orang kafir. Maka saat itu Nabi ditanya, pilih mana ya Rasulullah kalau terjadi itu? Beliau katakan, alaika bisyam, hendaklah kamu melazimi Syam, kamu pilih Syam, pindah ke Syam sana. Palestina termasuk Syam, karena Syam itu adalah pilihan Allah dari buminya. Allah menarik kepada Syam orang-orang pilihan dari hamba-hambanya. Kalau kalian enggan untuk ke Syam, maka silahkan ke Yaman, dan hendaklah kalian minum dari air-air telaga-telaga yang ada di Yaman. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi Syam dan penduduknya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, dan hadis ini juga riwayat dari Ibnu Hawalah yang sedang kita bahas hadisnya tadi, Ibnu Hawalah. Nah, orang-orang kemudian meyakini ini berarti tanda kiamat sudah muncul sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Nah, saya katakan bahwa sabda Nabi di sini ini tidak harus kondisi kita sekarang, jundun bisyam, jundun bil Yaman, jundun bil Iraq. Apakah betul ketika Nabi bersabda itu yang dimaksud adalah kejadian kita sekarang ini? Belum tentu. Kalau yang dimaksud ini adalah kejadian menjelang akhir kiamat, yaitu ketika adanya Dajjal dan sebagainya, itu musibah-musibah yang sangat besar itu, maka ini semuanya belum terjadi. Tapi kalau yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah kondisi kita sekarang ini, ya bisa jadi. Tapi yang jelas jangan memastikan hadis ini bicara tentang kondisi kita sekarang. Nggak boleh memastikan begitu. Dari mana taunya bahwasanya Nabi menghendaki kondisi kita tahun ini, tahun 2024? Kita nggak tahu sama sekali. Terakhir hadis 300, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu sesungguhnya laisa adamiyan, tidak ada seorang manusia, illa wa qalbuh, kecuali hatinya, baina isba'aini, di antara dua jari, min asabi'illahi, dari jari-jarinya Allah. Faman syaa, maka barang siapa yang Allah kehendaki, aqama, Allah tegakkan, Allah luruskan hatinya. Wa man syaa, dan barang siapa yang Allah kehendaki, azagha, Allah simpangkan hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menguasai hati kita bukan kita, tapi Allah. Allah memegang hati manusia dengan kedua jarinya. Jari manusia adalah anggota tubuh, tapi kalau jarinya Allah bukan anggota tubuh. Karena kalau kita mengatakan jarinya Allah anggota tubuhnya Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'. Jadi sikap kita gimana? Ya sikap kita cuma mengatakan jarinya Allah titik, tapi kita nggak tahu hakikatnya. Yang penting maksudnya adalah sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Silahkan coba dua jari tengahnya diapit kayu misalnya. Nah, silahkan panjenengan bolak-balik, mudah sekali. Goyang dikit aja sudah apa? Bolak-balik. Nah, mudahnya Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang seperti itu. Pagi-pagi dia jadi orang baik, sholat duha dan sebagainya, tiba-tiba siangnya berbuat maksiat, nanti malamnya mungkin tobat lagi, baik lagi, besoknya rusak lagi. Nah, makanya kita perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Itulah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana, teguhkanlah hati-hati kami. Ini kalau banyak orang ya, qulubana, hati-hati kami, ala dinika, di atas agamamu. Nah, maka kalau kita berdoa sendiri ya tsabbit qalbi. Kalau dia berdoa untuk orang banyak, misalnya saya mengajar begini, kemudian di akhir majelis saya berdoa, jangan sampai tsabbit qalbi. Ini enggak adil. Saya mendoakan diri sendiri, minta amin dari panjenengan, enggak bagus. Ini mestinya tsabbit qulubana. Seorang imam membaca doa kunut,
Kemudian dalam kunut dia tidak menggunakan kata-kata kami, nggak boleh, karena berarti dia sudah khianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau diriwayatkan bahwasanya beliau bersabda, karena ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. La ya ummu rajulun qauman, janganlah seseorang mengimami satu kaum, fayakhussa nafsahu bid-du'a, lalu dia mengkhususkan doa untuk dirinya, dunahum, tanpa orang yang lain. Fa in fa'ala faqad khanahum, kalau dia melakukan itu berarti dia sudah mengkhianati mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka seandainya imam membaca doa ini, ya muqallibal qulub, harus membaca apa? Tsabbit qulubana. Kalau dalam doa kunut misalnya baca ini, tsabbit qulubana. Kalau doa-doa yang lain yang tidak diaminkan oleh para jamaah, nah di sini para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat kalau doa yang tidak diaminkan oleh jamaah silahkan saya, nggak apa-apa. Misalnya pas duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, nggak usah diubah. Okay? Tapi Ibnu Ruslan, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan doa-doa yang lain juga imamnya harus mengatakan kami. Jadi diubah semua, Pak. Rabbighfir lana, Rabbighfir lana. Tapi pendapat ini susah untuk diamalkan, okay? Terutama yang tidak paham bahasa Arab, gimana ngubahnya? Saya menjadi kami gimana? Nah, susah. Udah pakai mazhab mayoritas ulama saja. Yang harus pakai kami itu adalah kalau doa yang diaminkan oleh jamaah. Inilah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agamanya dan di atas kebaikan sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.